Aduh, belajar KTI tadi susah juga ya. Hmm. Ah, itu Rivi. Oh Ibi, Ya, kemarin kita belajar tentang internet. Kau tahu nggak apa itu internet? oh, tahu. Jadi secara singkatnya tuh internet tuh kayak gini. Jaringan komunikasi global yang menghubungkan antara komputer sama jaringan komputer di seluruh dunia. Ya. Jadi itu secara singkatnya kan. Terus Kalau untuk kegunaannya, kalau untuk manfaatnya tuh salah satu sumber informasi, hiburan, pendidikan, sama kayak penunjang kegiatan ekonomi. Kalau untuk hal itu secara singkatnya. kalau tentang IP address tahu? Oh, kalau tentang IPRS mungkin Nita yang lebih Oh, Nita. paham ya. Makasih ya. Iya, sama. Nit, kata Rivi, kau paham tentang IP address? Maaf, Boleh dijelasin dikit nggak? boleh. Jadi, IP address itu adalah barisan angka yang biasanya terdapat pada satu device yang terhubung ke internet. Nah, barisan-barisan angka ini tuh kayak dia tuh mempunyai keunikan tersendiri, dia tuh berbeda-beda di setiap perangkatnya. Perangkat di sini tuh maksudnya tuh kayak laptop, PC, handphone, ataupun kayak website-website yang pernah kita kunjungi. Nah, IP address ini tuh terbagi menjadi dua bagian yang dipisahkan dari subnet mask. Yang pertama itu ada host ID, terus yang kedua itu ada network ID. Host ID ini tuh adalah identitas dari host atau interface router, workstation, device yang terhubung ke jaringan. Tapi kalau misalnya network ID itu tuh kayak identitas dari jalur yang ada dalam jaringan tersebut. Jadi network ID itu untuk menunjukkan host-host ID yang ada dalam satu jaringan yang sama. Gitu aja. Gitu aja. Oke. IP address sudah, surat elektronik tanya Dini lah. Aduh, Dini di mana ya? Nah, itu dia. Din, boleh nanya sesuatu nggak? Boleh, ada apa? Mau nanya tentang surat elektronik. Nyebrang dulu kita ya. Ini apa? Tentang surat elektronik. Nah, jadi surat elektronik itu biasanya kita kenalnya email. Itu tuh metode ngirim surat tapi nggak pakai surat ngirim pesan. Jadi secara digital. Dia tuh bisa pakai komputer atau ponsel yang bisa ngakses internet. Nah, fungsinya sendiri itu dia buat yang pertama ngirim surat secara digital tentunya. Bisa juga sebagai media penyimpanan, identitas diri, dan persyaratan pembuatan akun. Jenisnya sendiri ada 4 tuh. Jadinya dia sebagai sistem pembayaran, sistem kerja, penyedia pelayanan, sama aplikasi penjualan online. Nah, selain itu apa ada yang mau ditanya lagi? Kalau tentang www, Itu kurang tahu, itu lebih tahu Rehan. Nah, kebetulan dia ada di pondok, di sana. Aku ke kantin duluan ya. oke. Dadah. An, kau tahu tentang www nggak? Tahu. Boleh dijelasin dikit nggak? Oke, jadi WWW itu adalah singkatan dari World Wide Service. WWW itu adalah kumpulan sumber daya internet seperti FTP, Telnet, Usenet, teks hyperlink, file audio, video, serta situs jarak jauh yang bisa diakses oleh browser menggunakan standar seperti HTTP dan FTP atau IP. Kalau untuk fungsinya sendiri? Jadi web itu ada 4 fungsi. Fungsi yang pertama itu web mail service, fungsi yang kedua itu search engine, yang ketiga web hosting, yang keempat portal. Itu aja ya? Ya. Kalau untuk FTP, Telnet dan VoIP, kau tahu? Nah, kalau itu dia kurang tahu sih. Coba tanya sama si Otmar. Mungkin dia lebih tahu. Oke, makasih ya. Ya. Nah, Pik, kok tiba-tiba ngapa? Tadi kan aku habis nanya Rehan. Katanya kau tahu mengenai tentang FTP, Telnet, IRC, dan VoIP. Boleh jelaskan salah satu nggak? Kalau buat FTP itu, FTP file transfer protocol. Jadi gunanya FTP ini buat kita bisa kayak ngedownload ataupun ngupload file ke softwarenya gitu. Biasanya kita pakai itu FileZilla. Jadi di FTP ini ada dua yang bisa kita lihat ya. Pertama tuh FTP server. Jadi servernya sih yang bikin
yang bikin software yang kita pakai itu bisa jalan. Terus ada FTP client. Jadi FTP client itu biasanya device yang biasa kita gunakan buat kayak bertukar file, kayak bisa kayak HP ataupun komputer. Terus ada telnet kan. Telnet itu gunanya itu menjembatani server ataupun komputer host ke device client. Jadi setelah dia kehubungkan, jadi si server ataupun device host ini bisa melakukan nama itu remote access. Nah, habis itu kan ada IRC kan. Jadi IRC itu adalah internet relay chat. Jadi gunanya nih kayak ngasih kita layanan buat kita tuh ngobrol sama orang-orang yang ada di server IRC itu. Nah, jadi beberapa fiturnya itu ada kayak private message sama kayak kita bisa transfer file. Jadi yang terakhir kan ada VoIP. Jadi VoIP itu kepanjangannya Voice over Internet Protocol. Gunanya tuh buat pengguna bisa melakukan panggilan telepon yang terhubung dengan internet. Terus ada beberapa fungsinya. Jadi fungsinya tuh kayak pertama ngasih kita layanan buat panggilan pakai internet kan. Terus yang kedua kita tuh bisa telepon di mana aja. Kayak misalnya yang satu tuh di sekolah, satu di rumah kan masih bisa. Terus yang ketiga tuh telepon jarak jauh. Yang keempat ada kayak bisa grup call gitu, kayak lebih dari satu orang. Terus yang terakhir tuh kita bisa ngirim tuh voicemail. Iya. Kalau untuk web service sendiri bagusnya nanya ke siapa ya? Kalau kataku sih sama Ilham aja, soalnya dia juga nggak jauh dari sini. Dia kayaknya di bawah juga lah. Iya, oke. Makasih ya. Oke. Aku mau naik nih. Kata Omar, kau tahu tentang web service? Boleh dijelasin sedikit nggak tentang web service? Kalau setahu aku sih web service itu semacam aplikasi yang mana di dalamnya banyak terdapat basis data. Web service juga bisa disebut kayak perangkat lunak yang bisa dikontrol secara remote melalui peralatan tertentu. Biasanya web service itu memiliki ciri khusus yaitu URL seperti web. Kalau dari aku sih segitu aja tentang web service. Masih ya? Makasih ya. Jadi lo. Jadi Web service sudah. Tinggal komutasi awan. Kayaknya aku harus nyari sendiri nih. Jadi komutasi awan merupakan kombinasi dari penggunaan teknologi komputer yaitu komputasi dan pengembangan internet yaitu awan. Awan yang maksud di sini merupakan metafora dari internet. Ada beberapa pemanfaatan cloud computing. Yang pertama ada surat elektronik dan yang kedua ada penyimpan data. Setelah itu ada beberapa layanan dari komputasi awan. Yang pertama ada public cloud, private cloud, hybrid cloud, dan community cloud. Dari pagi hari diterik siang hari di hari Senin ini marilah kita minum Frisian. Sabar, aku lupa deh. Tak letik jembatan kan? Jembatan yang menghubungkan antara yang menjembatan di tengah gadotnya Aku bisa mikir, ya Allah. Hiduplah Indonesia Raya. Tuh, enggak. Gak ada yang nyanyi, gak ada nasionalis lah. Gimana rasanya, Pik? Susu Frisian Black, Pik? Rasanya rada-rada gurih,